Tapi waktu itu kita bilang, tapi saya punya undangan. Undangan dari mana? Dari UEFA. Mana? Buktinya gitu kan. Kalau misalnya bisa nunjukin undangannya, besok datang lagi. Songong karena federasi punya bos. Jadi makanya dia bilang ada Ruud Gullit, ada Rijkaard. Di belakang tuh biasanya begitu. Kita sewa kamar yang Satu kamar yang gede nih, deluxe ya, bisa betul. buat 4 orang. Tapi isinya 6 orang. 6 orang. Jatah makan 4. Jatah makan 4. Tapi 6-6-nya makan 6 bisa semua. makan. Itu dasar wartawan Indonesia. Terserah tuh di mana yang paling serem, yang lu tiba-tiba supporter ribut kan biasa begitu. Enggak, saya malah enggak ngadepin yang paling serem. Paling serem? Supporter. Nah. Yang paling serem itu waktu saya disuruh sama Bang Andi Darussalam Tabu Sala Kemana? beli tiket di Calo. Cuek kan sama Mas Kus waktu itu. Biasa persaingan antar media gitu kan. Aduh. Persaingan antar Kalau media. karena kasih ingat kemarin kita hajar dia kemarin di sini. Persaingan Itu antar untung media. tidak ada. Jadi kalau Halo Jebret Tim dimanapun Anda berada, kita kembali ketemu ya, dan saat ini tetap kita akan berbicara soal Euro ya. Ini acara Anda sudah tahu pasti ya, ini nostal bola ya, ini betul-betul luar biasa ya, bagaimana kita bisa selalu bisa mengundang orang-orang yang pernah terlibat langsung ya meliput Euro, sehingga Jebret Media TV membuat nostal bola sih ini. Jadi ini sebenarnya nostalgia masa lalu ya. Dan sebelum saya berbicara dengan tamu terhormat saya, bagi Anda ya yang sudah menonton ya, buat Jebret Tim saya mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda, untuk respon Anda selama ini. Dan kalau Anda punya orang-orang yang Anda kenal untuk bisa tampil di acara nostal bola ini, silakan Anda tinggal ngusul ya, sehingga kita bisa ambil kemudian bisa bercakap-cakap di sini. Nanti ada tim yang nanti urus semua itu. Jadi Anda tinggal ngusul kepada kita orang-orang yang Anda sukai. Siapa-siapa yang punya pengalaman yang enak, kesan-kesan mereka, suka duka mereka selama di Euro. Oke, kita segera mulai tanpa berlama-lama. Saya akan perkenalkan siapa tamu saya ini, dan pasti Anda kalau sudah biasa lihat beliau pasti sudah nggak asing lagi ya. Beliau adalah Bung Kesit. Wih, ini Kesit saya panggil. Nama lengkapnya Kesit Budi Handoyo, tapi kita selalu Bung Kes atau Bung Kesit. Ini sahabat lama saya kita. Sahabat lama kita sudah hampir 30 tahun bersama-sama. Sejak tahun 90-an sih. Lama kita, lama. Jadi saya nggak perlu banyak bercerita tentang dia, biar dia yang cerita, karena untuk acara ini memang mereka-mereka yang lebih banyak harus bercerita suka duka mereka, karena mereka pernah meliput di Euro. Jadi Anda tinggal dengar apa yang nantinya dia, kesan-kesan dia, pengalaman dari beliau ini dia akan tumpahkan semua. Termasuk mungkin dia akan bully saya, nggak apa-apa. Saya tetap siap menerima semua itu, ya. Jadi itu, siap. Selamat datang ya di acara ini di Jebret Media TV. Luar biasa, Jebret membuat acara ini. Ini untuk menyambut Euro ini. Ya karena Euro sudah depan mata kan? Sudah depan mata. Sudah depan mata. 10 hari lagi. 10 hari lagi. Jadi menyambut ke sana memang CEO jago, dia punya insting untuk membuat ini luar biasa acara ini. Dan dia tunjuk saya juga kaget juga ini. Waduh. Saya bilang kok ke saya, katanya ada Gary Neville. Aduh, saya bilang. Tapi sebelum kita mulai kita buka dulu, Cid. Biar lebih enak. So boleh dicopot? Iya, seboleh. Kemarin saya 2 kali CEO rupanya intip nggak buka-buka loh. 2 kali. Sekarang saya mesti buka. Iya kan? Ya, biar kita lebih enak. Biar kita pakai, Cid. Oke, ya Anda bisa dengar langsung bagaimana pengalaman Bung Kesit. Saya mau tanya dulu, Bung Kesit, berapa kali di Euro? Meliput Euro. Kita kalau sudah ketemu dia bingung ini mau bilangnya. Berapa kali waktu itu? 96? Soalnya, iya 2 kali. Jadi 9. kita ke Euro tahun 96 96 di Inggris. Di Inggris, lanjut 2000 di Belanda Belgia. Jadi 4 tahun kemudian beliau berangkat lagi, dan itu dia masih culun. Ya, saya terus terang bilang dia masih culun. Di foto-foto coba Anda lewat tahun 2000 dia aduh betul-betul, tetapi semangatnya luar biasa. Semangat juangnya kalau di lapangan, dia kalau udah bertarung udah susah dah. Kalau sudah bikin berita udah nggak bisa diganggu. Ini Pak Kesit ini. Ya, Sit terus. Ya. Gimana? Jadi gini, awalnya gimana nih awalnya? Sebelum lu berangkat ini, awalnya lu di koran mana dulu? Lu cerita dong. Oke. Awal jadi, karir lu sebagai jurnalistik ini. Kalau awal jadi wartawan olahraga. Ya, gitu.
sebenarnya kita nyanda jauh-jauh dari Ngana ini. Oh iya, Kita kan penerus. Penerus, iya. Jadi pertama kan kita dulu di Tabloid Tribun. Iya, Nah, betul. tempatnya Anda juga, toh? Iya, saya nggak mau bilang biar Anda yang ngomong sendiri. Jangan saya. Kalau saya ini kan kita bicara dengan Anda. Oke. Iya kan? Jadi di Tribun itu Chandra Ya. di Muka lah. Chandra di Muka. Oke. Kita Iya. 4 tahun di sana. Sip. Kemudian kita pindah ke Harian Terbit. Harian terbit. Harian sore. Dari Tribun langsung ke Harian Sore terbit. Iya. Dia nggak mau kalah juga. Saya dari Tribun pindah ke Harian Sore dulu. Jadi kita Ke bersaing Pembaruan. sebenarnya. Jadi bersaing kita sama-sama. Dia ke terbit, saya ke Pembaruan. Sama-sama koran sore. Sama-sama koran sore. Jadi kalau soal liputan Eropa, kita unggul. Berita-berita dari Eropa kita unggul. Kita dapat karena koran paginya nanti lusa. Iya, koran pagi baru besok. Baru besok. Kita hari itu sudah Kita hari keluar. itu baku hajar di presenter. Baku hajar. Kutak. Nah, itu mesin tik tuh. Jadi, Nah, jadi suara Pembaruan sama dengan Harian Terbit Harian terbit. pasti bersaing. Pasti. Oke. Karena Terus itu Harian Terbit selalu kirim wartawan setiap kali ada liputan di Eropa. ada pagelaran terbaik di Eropa. Dari ya. 92 sudah dikirim. Ya. Tapi bukan saya, waktu itu saya belum di sana. Oh, belum di sana Kita ya. belum di sana. 92 itu sudah kirim terbit ya. Sudah. Waktu Itu saya di- itu saya ke sana. Iya, Swedia tuh tuan rumah. Swedia, Ya, yang Denmark jadi juara. Denmark juara. Enggak usah Ya. bilang dia lawan siapa di final. Jangan bilang sih. Enggak, saya juga nggak mau ngomong. Iya, Jerman kalah yang disebut tuh. Ya, terus Nah, baru 96 karena itu sudah jadi tradisi. ya. Jadi gini dong, sebenarnya waktu kita pindah dari Tribun Hah? ke Harian Terbit, salah satu Oke. iming-iming yang dikasih ke kita pada saat itu adalah Ya. kalau kamu pindah ke Terbit, Ya. pegang sepak bola, Ya. liputan kemanapun kita berangkatin. Kok lu nggak kasih tahu ke gua waktu itu? Yang anak kan so di Iya, tapi Suara kasih tahu lah ke Pembaruan. gua kalau ada iming-iming. Kalau sudah bicara iming-iming, lapor ke gua. Kecil, Bos, DP Ya, gaji. nggak, bukan soal kecil. Saya nggak perlu kecil besar. Bagi saya itu nggak ada masalah, bukan kecil. Tapi persahabatan kita diselesaikan di atas meja dengan secangkir kopi kita seruput itu lebih enak, jauh lebih enak. Tapi kalau kita waktu itu sama-sama, saya pikir mungkin kita nyada ketemu di sini. Nggak ketemu ya. Kalau di sini kan satu kadera atau orang Satu dua. kali sama-sama. Oh, satu kadera. Bisa duduk akang, kan? Nah, sekarang sudah diterbit nih, Sid. Ah, Lalu gimana? ya jadi waktu Proses. di Terbit 96 ada Oke. liputan ke Piala Eropa. Ya. Saya ajukan untuk pergi Oh. dan disetujui Iya, di Inggris. gitu. Itu pertama tuh. Baru lu apply ke UEFA. Apply ke UEFA. Ya. Tapi kan waktu itu belum sampai maksudnya belum model kayak sekarang, kirim by online. Oh, iya, ya. iya. Kalau dulu kan masih pakai fax email. Pakai fax, Ya, benar. kita mengajukan Wah. ke pakai fax email ke UEFA. UEFA, betul. 96 itu kita sebenarnya gagal, Bos. Kenapa gagal? Gagal, ditolak. Jadi setelah kita Oh. apply, kita nyanda diterima. Oh, tidak diterima. Tidak diterima. Tidak Jadi diterima. ditolak. 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 Nah. Jadi karena dianggap sudah terlambat, Oh, telat kirim. telat kirim. Tapi kan ini kan nekat juga nih berangkat. Nekat. Kalau wartawan Indonesia kan terkenal Itu nekatnya, dulu. gitu kan. Dari kemarin-kemarin tamu-tamu saya juga begitu. Nyalinya luar Iya, biasa. jadi Tamu kita sekarang berangkat. juga begitu. Kita cukup was-was juga. Hah? Gimana? Was-was? Karena kok? kan untuk ngurus visa dari Inggris, untuk bisa masuk ke Inggris kan mesti urus visa. Nah, pada saat kita apply, ditolak. Dan memang Inggris berat loh. Inggris Berat. sama seperti Berat. waduh, Ditolak. Amerika kok aduh berat. itu. Ditolak. Jadi waktu saya ngajuin apply visa, Ya. kedutaan Inggris dibilang, apa jaminannya? Kamu ke sana mau ngapain? Saya bilang ya saya mau meliput. Euro di negara Anda. Euro di kan? negara Anda. Iya. Kalau Anda mau meliput, jaminannya apa? Mana ID-nya? Iya, dia mesti tanya tuh dari UEFA itu. Iyo, Iya kan? saya tidak bisa nunjukin. Ya, karena nggak ada balasan dari UEFA. Nggak ada, Iya, betul. nggak ada balasan. Waduh, udah hampir putus asa ini kan. Tapi saya ingat pada saat itu saya sempat menghubungi PSSI. Ya. Jadi 1 bulan sebelum Euro 96, saya ke PSSI, saya ngobrol sama Sekjennya. Ya. Nugraha Besut. Nugraha, Kang Ya, Nugraha waktu itu Kang benar. Nuk waktu itu. Kang Nuk. Ya. Saya ngobrol sama dia, Ya. Kang. PSSI dapat undangan nggak dari UEFA? Oh ada sih. Kita setiap ada Piala Eropa, Piala Dunia pasti dapat. Pasti, benar, pasti Ada yang konfederasi pakai kan. nggak? Saya bilang gitu waktu itu. Ada Ya. yang pakai nggak? Kayaknya nggak ada. Kenapa? Lu mau pakai? Dia bilang gitu kan. Ya udah sini gue yang pakai. Ya. Sama siapa? Ya kalau misalnya belum ada, ya saya cari teman. Saya bilang begitu kan. Yang pasti saya sendiri pasti berangkat gitu kan. Iya, saya pasti berangkat. Ya sudah, akhirnya waktu itu kalau nggak salah satu nama itu untuk Sinyo Aliandu, almarhum. Oh, almarhum Iya. mantan pelatih timnas ya. Mantan pelatih timnas. Sinyo Aliando Sinyo ya, Aliandu. betul. Ya udah kita masukin Sinyo Aliandu aja kalau begitu kan. Ya sudah. Oke, saya masukin. Jadi Bung Sinyo ikut. Akhirnya enggak. Loh, Kan mesti dua. mesti dua iya. Kan PSSI mesti isi 2 nama. 2 nama, Satu iya. siapa? Ya kan, yang satu kan Soal kita. mau berangkat atau tidak berangkat Itu nggak, nomor yang, 2. Yang nomor 2. Penting nama dulu Yang penting nama diusulkan dulu. ya benar. Ya. Jadi begitu mereka kirim PSSI, sudah
Akhirnya saya ke PSSI setelah visa ditolak tuh. Itu kira-kira 4 atau 5 hari sebelum saya berangkat ke Inggris tuh. Ke Inggris, Saya ya. belum pegang visa. Belum pegang visa. Belum pegang visa. Akhirnya ketika kedutaan bilang, sekarang gini saja, kalau sebagai jurnalis Anda tidak bisa pergi karena tidak ada jaminan bahwa Anda bisa meliput di sana. Karena Anda tidak punya ID. Ya. Tapi waktu itu kita bilang, tapi saya punya undangan. Nah. Undangan dari mana? Dari UEFA. Mana? Buktinya gitu kan. Kalau misalnya bisa nunjukin undangannya, besok datang lagi. Wah. Kita akan kasih visanya. Betul. Wah, jadi hari itu saya langsung ke PSSI. PSSI ya, suruh Saya Kang Nuk langsung- bikin. Iya. Enggak, jadi saya bilang ke Kang Nuk, Iya. undangannya mana? Jawabannya udah ada sih, undangannya nanti ambil di sana. Tapi jawaban bahwa kita diterima, ya itu boleh. Ada. Saya ambil ke sekretariat. Iya. Udah, temuin. Ini bawa yang federasi punya nih ya? Iya. Undangan, oke. Undangan yang Iya. federasi. Akhirnya betul ada. Jadi PSSI sudah di fax. Nah di situ tertera nama saya. Oh. Nah, nama saya dengan nama Om Sinyo. Om Sinyo. Om Sinyo. Oke. Iya. Akhirnya itu saya bawa besoknya ke kedutaan. Saya balik lagi besoknya ke kedutaan Inggris. Saya kasih. Ya. Kalau ini baru bisa. Akhirnya visa keluar. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah, ya. Iya Ini kan? baru bisa. Ada nama, kan? Ada nama. Ada nama. Dan di situ sudah tertera Wah. pertandingan-pertandingan mana aja. Betul. Ya, yang Pilih, bisa diambil. pilih yang di mana ada, ya betul. Jadi saya bawa komplimen, Iya. dapat komplimen. Iya. Oke, hari itu juga keluar visa. Oke, nanti sore kamu datang ke sini sebelum jam 4, visanya sudah jadi. Ambil. Oh iya. Waduh, lega. Lega. Akhirnya berangkat kan, sendiri bos. Jadi ini tiket sudah diurus oleh kantor semua, tiket Sudah, pesawat semua. Sudah, jadi tiket sudah diurus oleh akomodasi kantor. sih, akomodasi gimana? Nah, Di sana akomodasi mesti waktu pilih itu, dulu kan? Nah, karena itu kan perjalanan pertama saya ke Eropa. Ya. 96 Ya. ya. Ke Eropa pertama kali. Ya. Kalau keluar negeri udah beberapa kali lah ya Betul. sebelumnya. Itu pertama kali ke Eropa, pertama kali meliput kejuaraan besar, iya besar setingkat loh. Piala Eropa. Iya. Ya, seperti biasa lah. Kita kan juga tanya-tanya kan betul, sama betul. teman-teman yang sudah Iya, biasa iya. meliput. Iya. Kalau nggak salah kita juga tanya waktu Sama-sama. itu Oh ya Iya kan? pasti. Gimana akhirnya? Anda pasti tanya saya. Betul. Pasti kalau nggak tanya saya salah. Pada siapa? Iya, kan? Pada siapa lagi saya mau bertanya? Iya, Kalau kepada bukan. siapa mesti bertanya? Mesti tanya kepada yang sudah pengalaman. Nah, itu. Iya dong. Jadi terus setelah itu akhirnya dapat info, oke, nginep di kedutaan. ya, Ya, di Wisma Kedutaan. Wisma di London ada. Ada Wisma Merdeka. Yoi. Jadi di situ ada beberapa Iya. teman, ada dari Suara Merdeka, Mhm. ada dari waktu itu Apa, Jawa Pos? Jawa Pos ada di situ Iya. juga. Kemudian satu lagi Jayakarta kalau nggak salah. Jakarta ya Nabut. Ya Nabut. Ya, Jayakarta. Saya Saya nginep masih di situ. ingat. Iya. Iya. Saya akhirnya nginep di situ Ya. 1 bulan. 50.000 satu hari. 50.000. Itu sudah makan nasi goreng. Sudah pagi, dapat breakfast pagi. breakfast. Wih, 50.000. Tapi bos. makan siang sendiri. Makan siang iya nggak apa-apa. Makan malam 50.000 sih. sendiri. 50.000. 50.000 bukan Saya dapat 50 pound. Saya dapat ongkos dari kantor itu 1 hari untuk hotel zaman itu ya. Zaman itu. Itu 300.000. 300.000 ya. Jadi saya sehari bisa ngantongin 250.000 cing. Iya, jadi ada 250.000 masuk, cuma 50.000. Pagi sih apa? Teh? Pagi kan kita biasa tuh Iya. minum bebas. Iya, ada roti ya? Ada roti, Iya. ada telur, Telur, ya, biasa. ada nasi goreng, Nasi tergantung goreng. tergantung Betul. menu pada hari itu. Siang baru kita dibebaskan, Nah, lu siang. makan. Kalau lu Siang. makan sini lu kebangetan tuh. Iya, Dihajar sama makan garpun tuh. siang makan di press room. Wih, sedap. Kan waktu itu kita masih boleh, tapi kita Wih. nggak bisa ngeliput. Hanya boleh di area press room aja. Iya. Tidak boleh dan, nonton. dan kalau di press room kemakan apa aja, Bos? Tapi kan karena makan. karena Wah, saya udah punya tiket. Waktu itu saya pegang hampir 10 tiket. jadi hampir 10 match dong 10 pertandingan. match. Iya. Ya, 10 match saya pegang dan 1 match itu ada 2 tiket kan. Iya. Tapi kan Om Sinyo Om Sinyo, tidak iya. jadi waktu Tidak itu jadi, ya. iya. Tidak jadi ikut. Jadi saya tawarin aja ke teman-teman. Karena yang di Wisma Merdeka Iya. itu setahu saya nggak ada yang megang ID. Oh iya, kan terbatas kan? Iya, Nah, terbatas. Nggak ada yang megang Cuma ID card. memang nekat datang. Nekat datang. Datang mereka, iya Nekat benar. datang. Di sebelah dalam tuh banyak Iya. wartawan-wartawan Indonesia datang. Gue juga bingung tuh. Mungkin kita dapat cuma 10 orang, berapa sih? Nggak sampai. Nggak sampai. Nggak kita sampai. dapat itu. Tapi yang datang tuh 20-an datang tuh. Nggak tahu ngapain tuh, mau main bola kali semua di sana. Iya, tuh. kalau wartawan Iya. Indonesia udahlah top lah. Udah top punya Top itu lah, kita. Kita top. main bikin kesebelasan kita main di sana. Jadi tuh. nggak ada takutnya. Tuh, dan- Sekalipun nggak punya ID, Kesit yang ada penting- ID, teman-temannya di itu Merdeka nggak ada ID. Nggak ada ID. Tidak ada yang punya ID. Nah. Jadi kita semua berangkat nekat. Ya saya beruntung karena Iya. saya punya tiket. Iya. Jadi semua pertandingan yang digelar di Stadion Wembley Iya. itu bisa saya saksikan. Siap, mantap. Jadi saya bisa tahu ketika Jerman
tampil gitu. sebagai juara. Wih, memang Anda ditakdirkan untuk hadir di Euro itu untuk meliput tim nasional Jerman yang menjadi juara setelah mengalahkan Republik Ceko saat itu dengan penjaga gawang Peter Koba dan gol-gol dari Bierhoff saat itu, ya kan? Iya, betul. Bierhoff yang bikin gol. Wah, memang luar Jadi biasa. waktu di Inggris itu eranya Republik Ceko, Poborski ya. Poborski Karel banyak, Poborski. sang kereta yang lari cepat sekali nggak pernah berhenti kan. Wah, luar biasa waktu itu memang. Jadi luar biasa memang. Itu liputan pertama, liputan yang membuat saya nyaris nggak berangkat, tapi akhirnya kalau rezeki nggak lari kemana. Iya, Akhirnya kita betul. pergi juga. Jadi home base Anda ini tuh di Wembley, tuh tempat Di Wembley, kan? di Wembley. Tapi nggak ke kota ke Ada beberapa Manchester, kota, ke Liverpool. Tapi kan gitu. saya nggak bisa nonton. Oh iya, kalau di itu Hanya di main-main Wem- aja. Emang iya, nggak Iya. apa-apa. Iya. Yang penting datang. Yang penting datang. Ke Liverpool, ke Newcastle, iya kan banyak. Tapi nggak semua kota. Nggak semua tapi kota, ya. minimal ada beberapa yang bisa saya singgahi lah. Iya, jalan-jalan lah. Ya, iya. Nggak apa-apa, sudah di Mumpung Inggris ada di tanggung. sana, kan? Iya, masa cuma di London aja kan. Banyak ke sana tuh. Nah, kemudian setelah di sana itu kesan Anda untuk liput itu bagaimana sih Anda? Karena baru pertama ini kan? Baru pertama. Begitu sampai di sana lihat keadaan di press room bagaimana, cara ngirim beritanya bagaimana, itu gimana? Pengalaman gimana sih? Coba lu cerita dong. Model pada tahun itu Iya. kita belum ada internet. Ya, memang siksa sekali kita dulu. Jadi saya bawa mesin tik. Sama, Iya kan? ceritanya sama. Yang tak-tuk, Wah, tak-tuk, itu tak-tuk memang gitu. itu Tapi ada- pergumulan. Tapi Itu. ada cerita menarik juga nih. Jadi waktu kita buka atau menginap ya di Wisma Merdeka, Wisma Merdeka ya. saya minta ke pengelolanya. Ya. Waktu itu namanya kalau nggak salah Mbak Dwi. Mbak, ada fax email nggak? Nggak ada katanya. Bisa nggak pasang? Hmm. Mau dipasangin? Iya, kita yang bayarin deh. Enggak, kalau di sini pasang fax email nggak bayar. Kita cuma beli alatnya aja. Yaudah, alatnya kita yang beli deh, gitu kan? Karena ada beberapa wartawan kan. Setiap hari harus betul, harus nge-fax kan? Kirim-kirim berita dong. Oh ya sudah. Akhirnya dengan kebaikan pengelola Wisma, besoknya dia telepon perusahaan Telkom Inggris itu, BT. Pasang. 2 hari kemudian sudah terpasang fax email. Iya. Cepat juga. Jadi kita ngetik di situ, kita bisa langsung kirim Ya. fax email ke Indonesia. Indonesia, Ya, ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot harus ke press room. Dan untungnya lagi, karena dulu kan literasi soal cerita-cerita Piala Eropa itu kan sangat sulit ya, Ya. untuk bisa didapat. Dari mana orang internet belum ada kan gitu. Iya. Nah untungnya di Wisma kedutaan itu, di Wisma Merdeka, Ya. itu ada semacam perpustakaan kecil. Oh, jadi enak dong ya? Jadi Oh, enak. Jadi sangat membantu sangat dong. membantu. Iya. Jadi betul. buku-buku mengenai olahraga ada, Ya. majalah-majalah mengenai olahraga ada. Jadi di situ kita sekalian cari-cari info ya. Banyak referensi lah Iya, yang referensinya untuk kita saat itu. ambil di Iya, situ. betul. Jadi ini Iya. salah satu kelebihan menginap di Wisma? Iya. kedutaan itu. Wah. Kita bisa mendapatkan bacaan-bacaan yang ada kaitan dengan Eropa. Iya. Nah, sekarang begini. Pak Kesit, ini kan di Indonesia kalau nonton di GBK udah biasa. Di GBK. Ini sampai di Wembley Seat. Ini Wembley Seat. Semua orang ingin datang ke sana dan Anda yang salah satu yang beruntung ada di Wembley bisa nonton 10 match. Nah, begitu masuk di Wembley bagaimana kesan itu? Anda mesti cerita itu. Ini Stadion Keramat sih. Aduh, betul. Itu Stadion Keramat. Coba, Jadi cerita. selama ini kan cuma nulis-nulis saja kita kan. Betul. Kita selama ini cuma nulis. Inggris main di situ, ya final-final di situ semua kan. Dengar-dengar cerita dari teman-teman yang sudah pernah ke sana gitu kan. Sekarang lihat langsung. Kita sampai di sana. Nah, Begitu kita lihat Stadion Wembley itu di depan itu sudah terpesona gitu kan. wah. Waduh, Jalan sudah. ke dalam sih masih ingat lewat jembatan dulu Iya, kan? lewat jembatan dulu, Turun. kemudian baru kita masuk. Ada beberapa lapis ya untuk bisa masuk ke dalam itu. Membayangkan nggak sih? Dulu dari depan lu tengok gitu. Bisa nggak? Oh iya, jadi pada saat saya sampai di Ya, sana, heeh. yang pertama kali saya lakukan sebelum pertandingan dimulai, Ya. saya survei. Wih. Iya dong, survei dulu Jadi kan. keliling dulu. Keliling putar. dulu sekalian. Besok saya masuk lewat mana? Lewat pintu mana kan gitu tiket ya? udah saya pegang nih. Ya. Udah ketahuan pintu gate-nya berapa, ya kan. Kemudian tempat duduknya nomor berapa gitu iya. kan. Tapi minimal pintu masuknya. Nah, Waduh, ini di luarnya aja udah kayak begini gitu mantap kan. ya. Nah, Ini bagaimana di dalamnya gitu kan. lu lihat nggak polisi-polisi pakai kuda? Waduh. Pakai Ada kuda. foto-fotonya saya masih pegang tuh, tapi Pegang. saya nggak bawa. Waduh. Tapi tiket-tiketnya saya masih bawa. Mana tiket-tiketnya? Ada di tas nanti coba. bisa diambil. Iya, sementara ngomong tuh Ada. ambil. Jadi itu penting itu, penting. Iya, jadi tiket. komplimen-komplimen itu Iya, yang itu sejarah sih, Waduh, sejarah. Itu Wah. tidak bisa saya lupakan itu. Iya, ini. Ah, Tas itu coba, tas coba lo buka nih tas ini. Ini yang penting. Oh, ini penting ini. Waduh, ini bahan ini keramat betul ini. Waduh. Kalau saya mau bikin museum olahraga begini saya mesti ambil satu-satu. Kita kemarin bawa tuh Ini ID nggak- card ini kan. nggak saya hilangin ini.
Karcisnya masih ada, Bos. Tiketnya Karcis. masih Gua ada. aja udah kagak tahu di mana di rumah kan, sejak pindah rumah udah nggak tahu nih. kabur. Ini kesit masih ada. Ini yang menyelamatkan saya di Inggris nih. Tuh, saya lihat sih. Ya. Tuh, Ini yang menyelamatkan saya di Inggris. komplimen itu. Komplimen. Masih Ini ada. pertandingan Apa tuh? tanggal 26 Juni 1996. Siapa ada biasa tertulis? Pertandingan semifinal. Semifinal. Ini siapa yang main waktu itu? Ya? Semifinal tuh. Itu ada Jerman Oh, semifinal Jerman, salah ya. satu pasti. Saya cuma pengen penegasan itu Iya sebenarnya. dong, Jerman salah satu. Jerman lawan Inggris. Jerman lawan Inggris saya. Southgate nggak ingat. masuk. Southgate nggak Penalti. masuk. Yang pelatih Inggris saat ini, Three Lions nggak masuk. Nggak masuk. Penanang terakhir nggak Ini. masuk. Masyarakat Inggris pada saat nonton itu madep ke belakang semua pas Menghadap ada ke belakang, penalti. iya. Iya kan? Nggak ada yang berani Nggak ngeliat. ada yang berani ngeliat. Iya, cuma kita aja yang berani Cuma kita, ngeliat kan. iya. Andy Muller dengan sombong dia sambil begini, Andy Muller kan. Tengok ke penonton Inggris nih, begitu dibikin gol. Wah, penalti. Nah, ini apa? Juni 30, Oh, 96 final. final Jerman Cek Jerman Ceko di Wembley. di Wembley. Coba. Jadi ini nih. Anda bisa masuk nonton final di Wembley, wah ini. Ini luar biasa ini. Ini Luar nggak pernah. biasa. Ini nggak pernah saya apa namanya? Iya. Nggak pernah saya buka-buka. Baru ini saya buka lagi. Baru ini dua ini. Ini Masih ada Euro lagi. nih. Ini Euro juga. Ini Euro 2000 nih. Nah, ini Euro 2000 sebentar Nah, saya. Ini ini 96 Euro tapi 2000 ini nih. Euro 2000. Cuma sepintas aja nih. Iya. Ya, ini. Jadi begini nih pertandingan model-model. semifinal. Ini pertandingan final. Jadi yang dibawa ke situ semifinal dan final. Iya. Nah, coba. Ini susah. Dapat ini susah sekali. Susah. Tapi Anda bisa lihat tuh, semua wartawan kalau dapat ini. Makanya disimpan semuanya nih. Jadi wartawan-wartawan Indonesia itu kalau kita masuk di pertandingan tertentu gitu ya. Ya. Itu wartawan-wartawan asing itu ngiri. Ini tim sepak bolanya nggak ada di sini, Nggak main. tapi bisa dapat fasilitas Iya. untuk bisa masuk. Sementara Betul. kita waiting list. Nah, Benar, itu benar. kelebihan Indonesia. wartawan Indonesia kalau Dia nggak kesana- tahu kalau di Indonesia itu penduduknya semuanya hobi bola. Dan benar. Ah. Gila benar semua. Mengalahi Inggris saja kalah Iya. jumlah penduduknya ya kan? Sit, saya mau bilang nih, kalau di Manado saya sih, waktu dulu tak Gary juga tahu itu lihat. Itu setiap rumah pasang bendera. Nah, Naik benderanya. Semua tim yang ikut kan, misalnya 24 atau 32. Jadi tim lo yang gagal itu turun benderanya, harus turun. Sampai terakhir tinggal 2. Yang final kan itu di sana tuh begitu. tapi di sana paling banyak Semua orangnya kampung. kayaknya Belanda. Belanda banyak sih. Belanda Timur banyak. Manado, Maluku, ya kan masih banyak gitu yang ke sana. Tapi kalau kalah Belanda turun. Jadi Belanda kalau turun. dari banyak bendera misalnya 32 bendera atau 24 kalau Euro kan 24 Iya. kan misalnya. Turun satu-satu tuh tinggal 15, 14, 13 terus 10 sampai tinggal 2 sih. Begitu di sana. Di semua rumah tuh ya. Di semua rumah naik bendera itu. Di Kas-Kasen ada juga gitu? Wah, Kas-Kasen banyak sih. Kas-Kasen selalu dia selalu ketemu gua Kas-Kasen terus. Dia punya memori khusus dengan Kas-Kasen. Wah, dia nggak bisa lupa Kas-Kasen ini. Sampai di London pun Kas-Kasen lagi terus. Nah, sih tadi lu bilang di luar aja lu lihat udah begini. Bagaimana yang di dalam nih? Nah, sekarang cerita waktu masuk, Jadi waktu masuk pintu masuk. pengalaman yang nggak bisa saya lupakan Ya. itu pada saat masuk yang pasti sangat jauh berbeda dengan ketika saya masuk di GBK. Oh iya dong. Dari rumputnya aja kayaknya sayang mau diinjek ya. Nggak bisa disamakan sih. Nggak bisa disamakan, jauh sekali. Jauh. Sekali. Tapi waktu itu kan memang Stadion Wembley masih belum yang kayak sekarang. Sekarang Oh iya, kan New sudah- Wembley kan dan sudah direnovasi Iya, kan. sudah direnov di Tahun 2002, 2002 ya, sudah 2023 direnov. direnov. Dan kapasitasnya juga jauh lebih besar. Waktu Oh iya. itu masih 80.000. Betul. Cuman memang nggak enaknya di Stadion Wembley itu ada tiang. Iya ada menaranya tuh. Di tengah itu kayak ada tiang, jadi kalau nonton pas ke bagian yang deket tiang itu nggak enak. Karena masih suka kalingan gitu kan. Kalingan tiang itu Iya. cukup malu. Tapi sekarang kan sudah nggak ada. Udah Ya. aman, dia aman. Sudah kan? aman, Iya. kapasitasnya juga sudah bertambah dari 80 ribuan sekarang udah Kan lu 90. udah punya kursi di situ kan? Oh, sudah. Kasih. Jadi bagaimana? Sudah. Lu mau cari kursi ini ya kan tegang juga Iya. kan lihat di mana gua nih. Sudah, Sini sudah. ada bule, sini ada Amerika Latin, Asia. Wah, coba Betul. cerita tuh. Jadi waktu yang paling mengesankan juga waktu di Wembley itu saya ketemu dengan Ruud Gullit kalau nggak salah. Ruud Gullit. Wah. Saya sempat ketemu Iya. dengan Ruud Gullit. Kan banyak mereka tuh pengamat-pengamat kan Iya, dari iya. mantan-mantan pemain Iya. bola juga yang datang Dan, banyak. Dari mana? Banyak dari Latin. Rijkaard juga ketemu. Iya, dari Ya, Latin karena dari di- mana-mana. Nggak jauh dari tempat duduk saya tuh. Iya, karena di belakang biasa mereka semua tuh kan. Betul. Kita di depan sini kan. Jadi waktu saya dapat komplimen tiket ya, itu kan tempat duduknya bukan tempat duduk jurnalis, bukan tempat duduk wartawan. Karena kan saya Karena dari udah federasi, Ah, beda federasi, Federasi juga. beda. Antar federasi iya, yang dikasih. jadi tempatnya di samping VIP, Ya. di sisi kanan VIP, kemudian juga tidak di tempat yang terlalu atas, Ya. ya. Jadi sangat asik lah buat Asik, nonton, jadi sangat nyaman nonton di situ. Jadi ngana lihat bagus ke belakang. Tuh, Rasanya pengen turun kita kalau rumputnya diizinkan. mantap ya.
seperti karpet. Seperti karpet, bener. Apalagi Luar waktu final biasa. sih, acara. Waduh. Wah. Closing Itu ceremoninya kan, closing ceremoninya, waduh luar biasa. Betul-betul mendapatkan pengalaman dan situasi yang sulit untuk dilukiskan. Iya, nggak bisa dilukiskan. Sebelum-sebelumnya kita belum pernah dapat pengalaman seperti Iya, itu. nggak bisa dilupakan memang kalau duduk di situ udah pakai itu sudah kayak memang raja benar, sudah Iya. terhormat sekali duduk di. Kita boleh minum ya? Oh minum, justru kita kesiapin ini buat minum di sini dan ini saya Kalian, tahu. terima kasih. Ini Manakala sih. Manakala ini bagi Anda kalau mau ke Kreo di Tangerang silakan mampir di Manakala. Ini maknyus mantap sekali. Di Bintaro juga ada. Ada. Di Bintaro Manakala. Nah, kalau ke selatan-selatan sini Anda seputar Tebet sini dan Cawang semua ya Pancoran bisa datang ke Superindo. Oke. Superindo di Pancoran sini. Di lantai 2 ada Manakala. Anda bisa minum. Mantap kalau Pak Kesit sudah rasa saya coba. Sadap tuh. Sedap sekali sih. Mantap betul ini Manakala ini luar biasa. Kita lanjut Sid. Nah, partai final itu gimana Sid? Anda bisa melihat di sana partai final. Partai final itu partai yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu sebenarnya Jerman. Karena waktu itu Gitu ya? Jerman memang favorit. Klinsmann ya. Klinsmann, Stefan Kuntz ya. Ya, Stefan Kemudian Kuntz, Bierhoff. Bierhoff gitu kan. Jadi sebenarnya waktu pada pertandingan di Inggris itu yang diharapkan adalah bertemunya Jerman dengan Inggris. Tapi Ya. ketemu di semifinal. Sayangnya ketemu di semifinal. Aduh. Dan kalau kita ingat sebelum pertandingan itu sepertinya masyarakat Inggris sudah pesimis. begitu ya? Iya, ketemu Jerman lagi. Ketemu Jerman bener. Pesimis. Kalau udah ketemu Jerman tuh nyalinya Berat, langsung berat. drop. Iya, drop. Langsung drop gitu. Tahun kan. 90 juga kalah mereka di semifinal iya, adu jadi penalti kan. ada trauma kan? Piala Dunia. Ada trauma. Nah, Tapi mereka waktu itu berpikir dulu waktu Piala Dunia 66 ya kan? kita menang kok di sini. Iya, 4-2 dengan gol yang itu kontroversial itu. Kontroversi. Iya. Cuman masyarakat Inggris juga ada yang nggak begitu yakin. Iya, Nah, dulu kan menangnya kan bikin menangnya kan agak-agak kontroversial. Iya, Gitu. Dan jadi- ternyata kekhawatiran mereka terbukti. gitu ya. Kalah di semifinal. Mereka nggak menyangka bisa Ceko ke final ya, mestinya mereka itu salah sendiri mereka Nah, juga tuh. ketika Ceko ketemu Jerman ya udahlah Jerman ini. Tapi Ceko kan bikin perlawanan sih. Iya betul. Iya, Waktu itu perlawanan. Jerman Ceko memang tampil di luar dugaan. Dua-duaan kan? sempat 1-1 ya. sempat satu-satu Baru sebelum tampil luar Bierhoff. biasa dan Iya. akhirnya Bierhoff. Iya, itu memang Luar pertandingan biasa. final yang sangat bagus kalian. Itu pertama kali ada golden Sayang goal kita nggak itu. ketemu ya. Iya, habis lu duduk di VIP sih pakai federasi. Iya kan sombong. Songong karena federasi punya bos. Jadi makanya dia bilang ada Ruud Gullit, ada Rijkaard. Di belakang tuh biasanya begitu. Para penonton mantan-mantan pemain bola ya, Iya. mengamati, menjadi komentator. Nah, kalau kita kan agak ke sana lagi dikit sih, agak ke bawah untuk jadi wartawan tulis biasalah, tuh di bawah gitu. Jadi kita nggak ketemu. Tapi biasanya kalau half time begitu sih, itu kan ada break itu semua orang bisa keluar. Ada kafe. Iya. Jadi bisa minum-minum gitu. Jadi ya. begitu Jadi break. Anda mengalami juga itu? Oh iya. Oh pasti dong. iya. Setelah kita duduk ikut teriak-teriak kan. Iya, teriak-teriak habis teriak-teriak half time, Keluar. setengah apa keluar jalan dia Beli keluar. bir. Apalagi dia ada bir, minum, ada sandwich. Iya, komplit Makan lah. pokoknya di situ komplit dah. Pokoknya ada kafe di Ada belakang tuh kafe. ada kafe. Kita bisa makan-makan. Setelah itu kita balik lagi Iya. ke tempat duduk untuk pertandingan. meneruskan lagi pertandingan. Jadi itu 96 tuh lu rasa mantap ya. Pengalaman pertama Debut internasional pertama. Ya, debut internasional pertama di Eropa. di Eropa ya. Luar biasa. Tapi saya merasa belum lengkap jadi wartawan sepak bola. Kenapa? Belum Piala Dunia. Karena Ya belum pernah ngeliput Piala ya, Dunia. gampang lah, itu nantilah. Yang penting sudah Euro, lu udah Euro udah bagus, sudah bersyukur. Yang lain setengah mati sih, bener. Untuk dikirim begitu, Ya. tahu sendiri dong. Betul. Untuk wah berat sekali. Tapi sudah di Euro, udah apalagi 2 kali tuh, wah back to back lagi. Back to back. Sama di Belanda, jadi nggak bisa di Ya. ini lagi. Cuma memang waktu di Inggris pengalaman dengan teman-teman di liputan itu tidak seseru di tahun 2000. Coba sedikit kau cerita tuh, seseru di tahun 2000. Jadi 4 tahun kemudian Pak Kesit ini habis meliput di 96, langsung dia ke Belanda, Belgia. Nah, sekelumit saja lu cerita bagaimana? Seserunya di apa sih yang membuat lu bilang seru? Karena pasti ingat Pak Manuri. Pak Manuri, ya Pak Manuri. Dia masih ada nggak Sid? Udah meninggal atau kayak- belum? saya nggak tahu. Nggak Belum tahu. tahu. Iya Belum benar, tahu. itu sosok Pak Manuri. Iya. Dia banyak bantu ya. Banyak bantu Bagi kita. wartawan-wartawan Indonesia yang meliput saat Iya. itu Pak Manuri bantu. Betul. Aduh. Dia sebenarnya bukan orang bola. Iya. Dia orang biasa ngurusin catur.
Oh iya. Dia biasa Kok bisa ketemu? Bagaimana ceritanya waktu itu? Lupa gitu. Itu kalau nggak salah dari si Ferry. Jadi kita Ferry Kodrat lewat ferry. Iya. Dia carikan hotel. Iya. Kita nginap di sana. Kita ingat. Kita pertama di Belanda di hotel apa tuh kita nginap tuh? Di hotel. Lupa tuh. Nggak jauh dari Schiphol itu. Dari ya. Schiphol iya kita cari pertama kali. Van der Vaart namanya. Hotel Van der Vaart. Kalau Van der Sar kan penjaga gawang. Van der Vaart ada penjaga iya. Ini Van der Vaart. Jadi itu cerita lucu di situ di Van der Vaart. Kita sewa kamar yang satu kamar yang gede nih, deluxe ya, bisa betul. buat 4 orang. Tapi isinya 6 orang. 6 orang. Jatah makan 4. Jatah makan 4. Tapi 6-6-nya makan 6 bisa semua. makan. Itu dasar wartawan Indonesia ya. Itu di hotel bintang 5 sih. Bintang 5. Makan cuma 4 orang tapi kok bisa makan 6 orang Iya, coba. 6 orang bisa itu makan. taktik dan strategi itu Jadi kita gantian. bikin itu berapa tuh? 3 2 1 atau berapa tuh posisinya Jadi itu? 2 dulu. 2 dulu 2 maju. dulu kan. Nah, Kamar berapa? Sekian gitu. Saya lupa nomornya berapa. Iya, Kamar. Oh ya udah. majulah. Karena abis itu udah Habis selesai makan? makan, kasih tahu, gantian, masuk lagi. 2 ya kan? Udah Terus, 4 dong. Udah 4 ya. Yang 2 gimana caranya kan? Iya. Untungnya di sana salah satu waitersnya itu orang Indonesia. Nah, Masuk aja. tapi kalau waktu saya tuh begini, waktu Anda belum masuk, misalnya saya masuk dulu, ada dia punya ini sedikit lagi, cengkunek sedikit. Jadi sudah makan kita ini. Mau keluar kan teman mau ganti kita Oh, ini. iya. Kita ambil dulu pisang. Iya. Tahu sih kan? Kita bawa- roti bawa ke simpan. kamar. Memang dasar Indonesia banget ini memang. Itu. Masa kita bawa ke kamar? Iya kita kan bawa ke ke kamar. kamar, kita bawa ke kamar. Pisang diambil. Apel. Apel diambil. Jeruk kita bawa itu. Jeruk diambil kita Kita bawa. kantongin. Bawa ke kamar semua. Aduh orang lihat ini memang ini Indonesia. orang kampungan bener kelihatan Betul. makan di situ. Wah, tapi di kamar banyak di kamar. Jadi kalau teman Tapi satu masuk lagi bawa lagi. Waduh. Di sana kan orang Belanda kan cuek kan, jadi dia Iya. tidak terlalu memperhatikan kita bawa-bawa itu. Iya, kan? gitu, Jadi, betul. Ya sudah, cuek aja. Kebetulan juga ada pegawainya yang memang orang Indonesia pada saat itu, jadi dia Iya. tahu betul. Udah nggak apa-apa, makan aja. Pakai bahasa Indonesia. Oke, di Van der Vaart itu ya. Van der Vaart. Sebelum kita kerap pertanyaan cepat nih, ya. Tadi bagaimana lu bilang ada Mas Kus bagaimana mengetik di Kus, coba jadi kalau di biar Kusna ini dengar nih. Di Belanda kan kita sudah internet sudah ada ya. Kita ada kayak warnet gitu. Ada warnet besar di Schiphol ya atau di mana tuh ya? di Amsterdam. Di Amsterdam ya. Oh iya. Namanya kalau nggak salah Easy apa gitu, saya lupa lah. Kita selalu di situ kan. Ya, ya. Nah, jadi pada saat itu kita ketemu Mas Kus juga dong. Dengar nih. Iya Kus, kan? ini saya Kita lupa ketemu kemarin Mas Kus. tuh. Cuman kita cuek-cuekan sama Mas Kus waktu itu. Biasa persaingan antar media gitu kan. Aduh. Persaingan antar Kalau media. karena kasih ingat kemarin kita hajar dia kemarin di sini. Persaingan Itu antar untung media. tidak ada. Jadi kalau Mas Kus ngindik masuk ke isi situ. Easy itu pasti ada yang bilang gini. Kus Itu ada ya. kata-kata easy everything apalah gitu. Easy everything. Easy everything ya. Easy everything. Tuh nggak salah gitu Easy ya. everything. Iya. Betul, easy everything. Nah. Jadi kalau ketemu Mas Kus lagi jalan, Mas Kus. Terus Mas udah Kus. biarin aja kan. Tuh kok Mas Kus lewat mau mengetik, Mas Kus mau mengetik tuh. Saya nggak tahu maksudnya apa. Mau kirim gitu. berita kita cuma Mas Kus Gitu tuh kan. datang. Kan waktu itu kalau nggak salah dia majalah ya, Sportif kalau nggak salah ya. sportif. Sportif. Iya bilang kemarin tuh sportif. Wah, iya. Apa namanya? Mingguan aja sok sibuk. Tuh, mingguan majalah sportif mingguan aja sok Kita- sibuk. kita yang tiap harian hari aja kita harian aja biasa aja. Itu dengar Markus ini. Untung ada Pak Kesit datang. Waduh, syukur dia datang pada saat dan momen yang tepat ini untuk kita tak kasih tahu ke Gus ya kan. Dia mingguan aja udah. Iya. Sok sibuk setiap hari sibuk. Kita tiap tiap hari hari, kita ya kan kan? subuh-subuh biasa-biasa aja tuh. Mau Dengar bikin Markus. apa sih, orang DP ini masih 3-4 hari lagi. Iya, deadline dia masih bisa ngorok, masih tidur 3 hari 3 Kita malam tiap bisa malam tidur. ya nggak? Iya. Sampai ada temen setiap malam itu minta ditelepon dari Jakarta, anak buah mana tuh? Iya, Ferry, coba cerita ini. Terakhir Tulis. sebelum rapid nih, coba. Tulis Amsterdam, strip, kesebelasan nasional Belanda Iya, Ferry, mengalahkan, di Jakarta ketik gitu tuh. kan? Atau Iya. dikalahkan. Itu Dikalahkan. kita mau tidur dia ribut aja sampai kita bilang, ini orang waktunya kita tidur dia malah telepon-teleponan. benar Dia nggak mau sekali. ngetik. Ini temenin ada satu males ngetiknya Jadi minta yang Jakarta ampun. yang ngetik, dia tinggal baca, dia Iya. tinggal baca. Dia nulis pakai tangan. Iya. Kemudian menjelangkan kalau di sana udah selesai pertandingan, di sini udah menjelang pagi kan? Pagi kan? Deadline kan? Ya, kalau jam 8 main kan jam 2 waktu Iya. Indonesia kan? Deadline koran sore kan pagi. Kita pagi, nah. Dia telepon tuh operator di Jakarta. Lu telepon gue. Iya, telepon balik tuh. Nanti Ahmad telepon balik. Udah, siapin Iya. mesin di depan komputer. Amsterdam, ya. Oke. Kesebelasan nasional Belanda akhirnya tersingkir.
pencipta gol bla bla bla. Aduh, saya bilang kita Orang mau lagi tidur, lain tidur, bangun tuh gara-gara itu. Itu ada setengah jam itu dia Oh, kirim lama, tulisan itu. lama dia kalau kirim bicara. berita itu. Iya. Aduh, saya bilang Kacau tuh memang. ya, lu. tapi itulah. Tapi itu pengalaman-pengalaman. Kesan-kesan yang luar biasa selama di sana. Oke, Sid. Ini kita akan masuk sekarang pada pertanyaan ini dan lu harus jawab cepat ya. Pertanyaan jawab cepat. Sudah disiapin buat Anda. Oh, gitu. Karena tinggal jawab. Begitu saya tanya langsung jawab. Cap. Jawab gitu kan. Jadi saya akan mulai dengan pertama. Saya mesti baca hati-hati. Kadang-kadang bisa menjebak ini. Aduh. Ini bahaya nih. Jebret ini sudah siapin teman-teman nih. Gary, Abrar ini. Oke, siap Sid. Kita akan baca di sini. Bunga di tepi jalan atau sepanjang jalan kenangan. Bunga di tepi jalan. Wih. Pilih salah satu. Bunga di tepi jalan atau sepanjang jalan kenangan. Bunga di tepi jalan. Bunga di tepi jalan karena kenapa ada bunga di tepi jalan? Bunga. Ada lagunya. Ada lagunya. Kus plus. Plus plus. Oh gitu ya. 2. Ajak jalan keluarga ke Eropa atau liputan ke Eropa. Wah. Liputan ke Eropa. Hah? Liputan ke Eropa. Liputan ke Eropa. Tapi ngajak keluarga. Dua nggak boleh. Cuma satu jawabannya. Aduh, silakan. Aduh. Jadi liputan ke Eropa ya? Liputan ke Eropa. Keluarga nanti ajak ke Eropa, Oh, gampang iya, lah. gampang. Asia dulu, Korea dulu. Iya, Korea. Gampang lah itu kalau Gitu. keluarga. Silakan pilih satu. Silakan pilih satu partner siaran. Gary Neville atau Lineker. Nah, berpasangan siapa? Gary Lineker. Gary Lineker, bukan Gary Neville. Gary Lineker, mantan pemain Spurs itu. Kenapa? Lu bisa pilih? Saya suka gaya mainnya. Suka Orangnya kayak kalem. mana? Iya, karena kalau Gary Neville tuh belakang bek kanan. Nah. Kalau Gary Lineker depan striker. Berwibawa lagi. Berwibawa ya. Iya. Oh, jadi dia itu karena pilih Gary Lineker karena berwibawa. Luar biasa. Next, football pandit atau football jurnalis? Football pandit. Football pandit. Wah, kenapa football pandit? Nah, Mesti dijawab juga. iya dong. Kenapa lu pilih football pandit dong? Apa? Iya. Alasannya apa? Alasannya lebih pas. Lebih football pas. pandit Lebih pas itu. Oh, gitu. daripada football jurnalis. Oke, liputan ke benua Amerika atau benua Eropa? Eropa. Eropa ya? Oh, iya. Seperti yang tadi dong, Eropa lebih mantap di Eropa. Karena apa? Kenapa? Mesti ada ini dong. Lebih apa ya? Lebih ramah. Gitu ya. Negara-negara Eropa itu lebih ramah, lebih adem. Dan mungkin kalau ke satu negara bisa semua 2 jam, Iya. 3 jam, 5 jam naik kereta ya, lebih Betul. bagus ya. Eropa kalau Amerika terlalu jauh. Terlalu jauh-jauh, betul. Itu pas nih. Kemudian Euro 96 atau Euro 2000. Nah, ini kan dua-dua lu pergi ini. Euro 2000. Kenapa Euro 2000? Kan Lebih- 96 pertama kali you pergi. Iya, tapi lebih banyak kesannya itu di 2000. Kesannya di 2000 lebih kesan. Permisi Pas, sementara ini permisi aduh. Masih terhormat CEO yang bawa. Aduh. CEO yang bawa. Terima kasih banyak Pak CEO ini. Dulu bisa cuma lihat di koran. Aduh, wah, luar biasa terhormat sih Pak CEO. Terima kasih banyak udah bawa. Ini buat kita. Iya, nggak makan. Makan sih. Tapi masa CEO-nya nyediain? Itu dia. Dia itu humble, orangnya humble, ramah. Kemarin juga begitu sama Mas Gita. Dia, waduh, beliau kasih ini disapu. Thank you. Luar biasa. Lu rasa lu sudah dikasih begini. Ini masih hangat-hangat nih. Nanti kita lanjutkan nih pembicaraannya. Siap. Mantap. Sama aja dengan kopi manakala. Luar biasa. Manakala. Mantap ini sih. Santai aja kalau di sini, santai aja sambil tanya nih. Lanjut. Jadi lu pilih 2000 ya? Tadi ya? Euro 2000 ya? Oke. Skuad Belanda 2000 atau Belanda 2004? Nah, Belanda 2000 atau 2004 gitu loh. Belanda 2000. Kenapa? Karena saya nonton langsung mereka Nonton main. langsung. Oh. Semua pertandingan Belanda di tahun 2000 itu saya tonton langsung. Semua pertandingan Belanda, makanya saya pakai Belanda saat ini. Iya kan, walaupun saya Jerman. Nah, karena dulu ke Belanda tuh waktu itu. Oke, nggak apa-apa sih. Terakhir, Dennis Bergkamp atau Marco van Basten? Pilih. Jangan lama-lama. Marco van Basten. Marco van Basten. Kenapa Marco van Basten? Karena di zaman dia Belanda bisa juara. Karena di zaman dia Belanda bisa juara. Luar biasa. Pakai seat ini bisa dipegang ini untuk.
santai aja. Jadi itu ya, karena di zaman dia Belanda bisa, memang betul. Iya, 88 di Jerman. Itu pertama kali saya liput Euro di Jerman, 88 tuh. Gitu kan? Iya. Haris di mana tuh Haris pada dia tuh? Zaman belum lahir coba. 88 itu Van Basten, Ronald Koeman tuh dari situ semua sih. Frank Rijkaard di situ, ya Ruud Gullit, semua belum. Van Tichelen di situ kan, Vandenberg dari situ, luar biasa itu. Van Breukelen penjaga gawang gitu. Jadi pantas kalau mereka juara kan? Pantas itu, wah bagus sekali. Itu ada Erwin Koeman, ada Ronald Koeman, ada dua bersaudara, luar biasa. Dan saya akan baca sih, ini ada dari saya, ini ada kirim tadi malam, dia kirim ke saya, kaget juga saya. Itu DD 280691, ya, Bung Kesit, kota terbaik dan terburuk selama meliput Euro, di mana? Kemudian alasannya apa? Jadi kota terbaik yang lu pernah itu di mana? Dan kota terburuk apa? Kemudian alasannya apa tuh? Di mana lu pernah alaminya di mana? Kalau kota terbaik itu London dong ya? London. Nah. Itu luar biasa kota, udah seperti museum. Gitu ya? Yang lu dapat? Yang dapat. Terburuk? Yang terburuk itu Amsterdam. Oh, waktu lu ke Amsterdam. Kenapa sih? Saya selalu ketemu lampu merah di situ. Lampu merah Amsterdam, banyak lampu merah, ya, banyak kali lampu merahnya di sana itu kan. Iya, banyak sekali lampu banyak merah. kali lampu merah di sana itu. Jadi sedikit-sedikit udah lampu merah, sedikit-sedikit lampu merah. Tapi ya begitulah. Itu. Nggak nanya. Itu jangan bongkar di sini. Yang penting sudah tahu di Belanda kalau anda ke sana banyak lampu merah. Ya, jadi banyak stopin. Jadi gitu. Jadi itu Kesit bilang, Kesit nggak mau bicara banyak soal lampu merah. Iya kan? Waduh luar biasa sih. Jadi saya mau bacakan lagi ini ya, Gere. Ada lagi nih, Sit. Jadi ini kita mesti baca karena ini tulisannya kecil banget sih. Jadi saya mesti baca baik-baik sih. Takut salah baca sih. Iya kan? Ini dari M. Rohman, wartawan Asia khususnya Indonesia sering dapat perlakuan rasial atau diremehin. Gitu nggak kalau ngeliput Euro, ya kan? Secara itu kan pesta bolanya orang Eropa. Tapi orang kita yang timnasnya nggak main, tetap jauh-jauh datang ke sana. Gimana tuh situnya? Ya itulah hebatnya Indonesia. Itulah hebat Indonesia. Itulah hebatnya wartawan Indonesia. Negaranya nggak tampil di Piala Eropa, iya, kan? Kita hadir ke sana kan. Piala Asia juga jarang tampil. Piala Asia jarang tampil. Piala Asia. Apalagi Piala Eropa. Piala Asia malah jarang diliput. Jarang diliput. Nggak punya kepentingan. Tapi begitu. Setiap ada Piala Dunia, Piala Eropa, Indonesia paling top deh, paling top dan paling berisik di press room. Iya kan? Wah itu. Syah_Firmansyah, kejadian paling nggak terduga ketika meliput Euro. Kejadian paling tidak terduga? Nggak terduga ini. Nyasar kemana? Dari Amsterdam, mau ke Rotterdam, salah naik kereta. Amsterdam ke Rotterdam. Kan di situ sudah ditulis. Iya. Jamnya berapa semua sudah. Itu saya muter-muter itu sama ferry. Muter-muter ke nyari stadion itu nggak ketemu. Bilang, Fer ini gimana sih? Di Rotterdam. Tadi lu bilang kata stadion di Rotterdam ini. Itu. Ya udah kita balik lagi susah amat. Akhirnya balik lagi kita. Rotterdam sana Der Kuit ya, kalau nggak salah. Der Kuit. Iya. Stadion Der Kuit. Ya, Der Kuit kalau nggak salah. Stadionnya Feyenoord. Iya. Jadi kita balik lagi. Salah naik kereta. Jadi harusnya keretanya itu kalau di Manggarai ya, harusnya kita yang ke arah Bekasi, ini kita naik yang ke arah Depok. Jadi nyasar. Itu nyasar. Itu udah pengalaman yang luar biasa. Terakhir. Belum ada. Udah dibilang dulu pakai bawa mesin tik dong, taktuk 11 jari, taktuk kirim. Nah, wes kalau sekarang sih wartawan sekarang udah pakai gadget semua. Tapi itu yang pertama kali waktu ke Rotterdam. Iya, setelah itu sudah aman, biasa begitulah. Itu kan. Kemudian terakhir, Dipa_W18. Pengalaman paling serem selama liputan Euro. Mungkin ada yang berantem sih. Terserah tuh di mana yang paling serem, yang lu tiba-tiba supporter ribut, kan biasa begitu. Enggak, saya malah enggak ngadepin yang paling serem. Supporter. Nah. Yang paling serem itu waktu saya disuruh sama Bang Andi Darussalam Tabusala. Kemana? Beli tiket di Calo. Beli tiket di Calo? Di Inggris. Di Wembley. Dia anaknya kan sekolah di Inggris. Nah, anaknya mau nonton. Lu suruh beli. Sehari sebelumnya ketemu sama saya kan. Iya. Sid, gimana caranya anak gue mau nonton final? Gue butuh 2 tiket. Ya. Belinya di mana bang? Beli di Calo. Terus kalian bikin tulisan. Jadi pagi-pagi gue udah nongkrong di Wembley. Ya. Nyari Calo, dapat. Itu transaksinya di kamar mandi. Dapat 2 tiket itu. Tapi akhirnya jadi tulisan, jadi cerita menarik di luar stadion yang saya kirim ke Jakarta. Tulisan itu.
Tapi saya was-was. Wah. Nah, kalau ketangkep gimana? Iya benar Iya juga kan? tuh. Kan di sana kan tahu sendiri. Muat di koran lagi lu. Ah. Diliput lagi lu, aduh. Wakil PSSI Wakil PSSI ketangkap basah. karena Padahal beli saya kan tiket di bukan calo orang PSSI kan? Iya. Itu. Jadi sempat was-was itu. Saya sempat, Jadi itu sempat kan, khawatir. pengalaman. Tapi akhirnya aman. Aman ya? Aman. Dapat tiketnya 2. Saya bisa bikin tulisan. Ya. Dan nggak terjadi apa-apa. Oke. Terima kasih Sid. Ini sudah jadi begitu ya dari Dipa _18 sudah dijawab, dari Syah Firmansyah juga sudah dijawab, Rohman sudah dijawab dan ini sudah di penghujung. Bung Kesit, ini biasanya kita ini ada semacam prediksi-prediksi lah buat lu ya, bukan buat gua. Gua kan nggak bisa yang gitu-gitu. Ya kan? Ini Euro sudah mau mulai. 2, jangan ribut-ribut ya. 2 tim yang menurut Anda calon ke final siapa? Dan siapa yang akan juaranya? Pertama siapa yang menurut yang dijagoin? Saya Prediksi. jagoin pertama Jerman. Terima kasih banyak. Luar biasa, kita tos dulu. Tos. Luar biasa. Jerman, tapi ujung-ujungnya kalah juga sih bos. Aduh, kemarin juga begitu berapa orang. Kedua, Itali. Jerman dan Italia. Ingat, Bung Kesit memprediksikan Jerman dan Italia akan melenggang ke babak final. Nanti mereka akan bermain di Wembley. Jadi, wah luar biasa sih. Ini yang gue takut nih. Juaranya sih, gue agak pelan-pelan. Juaranya. Itali. Mati nggak? Ini baru gua ini mati. Iya. Mendingan gua nggak usah tanya ke lu. Ngapain gua tanya lu jawab gitu kan? Gua udah tahu bahwa ujung-ujungnya akan begini kendalanya. Saudara-saudaraku, aduh, Itali juara akhirnya. Tapi ya udahlah kita terima dah. Selalu Jerman ke final dan akhirnya kalah. Kemarin Prancis Jerman ke final, Prancis menang. Oke, Pak Kesit, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu ya di tengah kesibukan Anda ini ya. Sudah bisa mampir ke Jebret Sama-sama bos. Media TV luar biasa ini. Ini saya merasa terhormat sama Pak CEO dan teman-teman. Ya, terima Tapi kasih jangan juga. kapok-kapok ya. Terima kasih juga buat Pak CEO. Pak CEO undang, jadi jangan Luar kapok-kapok ya. Kapan-kapan undang terus lu datang dong. Siap. Siap. Kita Siap. kalau Jadi kalau bos Pak CEO sudah undang, siap dong. Kalau bos yang perintah mana berani kita? Ampun, ampun. Bisa sang merah disangka putih. Aduh, sang merah disangka putih ya. Aduh, nanti itu kita cerita. Dia yang tahu bukan gue. Dia yang tahu, coba cerita. Yang merah bagaimana? Sang merah disangka putih. Merah disangka putih. Dia yang tahu ceritanya. Kita dapat dari dia. Nah, gua udah lupa sang merah disangka putih bagaimana kan? Nanti kita cerita ya. Nanti cerita. Atau mau cerita sedikit sekarang? Coba Cerita sedikit. Sedikit sebelum kita tutup ini apa nih? Jadi ini cerita di Manado. Ada Ada lulusan sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri baru mau jadi camat. ya, Disuruh jadi inspektur upacara. ya. Dia latihan terus, ya kan? Tapi karena grogi, begitu pas hari hanya dia jadi komandan upacara. Ya. Pada saat bendera sudah dinaikkan, harusnya kan kepada sang saka merah putih. Hormat, gerak. Iya, sekarang Begitu Karena dia bubuk. dapat kode kan dari yang mau kerek bendera. Bendera so siap. bendera sudah siap. Bendera so siap. Grogi kan? Grogi. Dia teriak. Siap. Kepada sang merah disangka putih. Hormat. Hormat ke sana, Padia. Wah, sepak bola ini. Bola. Oke. Itulah cerita terakhir dari Bung Kesit. Sampai kita jumpa nantinya. Terima kasih Bung Kesit Ciao. cerita pamungkas ya di episode berikut Nostal Bola. Oke. Thank you. Thank you.